Shalom, selamat bertemu bagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pada saat ini kita boleh ada dan kita dipertemukan Tuhan oleh media, walaupun melalui media virtual pada saat ini. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang melayani Tuhan dengan talenta. Namun demikian, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat ini untuk waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami, di mana kami akan belajar dan merenungkan bahagian firman Tuhan yang menyangkut tentang talenta. Kami mohon Tuhan memberkati dan memberikan kami urapan. Roh Kudus akan menguasai kehidupan kami dan memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Semoga firman-Mu ini akan memberikan motivasi baru bagi kami untuk semakin giat melayani Tuhan, menggunakan setiap potensi atau talenta yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya pelayanan ini kami datang berdoa. Amin. Baik, mari kita membaca firman Tuhan yang akan menjadi rujukan kita pada saat ini, yang saya pilih dari kitab Roma pasal 12 ayat 6, tapi saya akan baca sampai ayat yang ke-8. Kitab Roma pasal 12 ayat 6 mulai, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan belajar tentang melayani dengan talenta. Dalam Alkitab kita menjumpai istilah talenta itu mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, secara khusus dalam Matius pasal yang ke-25, di mana di situ dijelaskan atau disebutkan tentang talenta. Saya sedikit membawa kita untuk memahami apa itu talenta dalam konteks Perjanjian Lama. Sebetulnya talenta itu menunjuk kepada satuan ukuran berat. Jadi satuan ukuran berat, misalnya untuk menimbang emas dan perak itu digunakan satu talenta. Ya, satu talenta, dan itu jumlahnya diperkirakan satu talenta itu adalah setara dengan 200 pon. 200 pon itu kalau kita konversi ke dalam bahasa Indonesia itu diperkirakan ke dalam kilogram, itu diperkirakan sekitar kurang lebih 90 kilogram. Nah, coba bisa kita hitung sendiri kalau satu talenta emas itu seberat 90 kilogram. Nah, dalam konteks Matius pasal 25, talenta itu lebih menunjuk kepada satuan uang. Jadi satuan uang. Jadi dia berubah dalam perkembangannya dari satuan berat menjadi satuan mata uang. Karena sebelum konteks Matius 24 itu, orang-orang Yahudi itu lebih menghargai emas itu hanya ditimbang. Ya, jadi ditimbang. Jadi mereka, mata uang mereka itu adalah emas dalam bentuk timbangan. Jadi ukuran beratnya itu yang dipakai untuk menukar sebagai alat tukar jual beli pada waktu itu. Tapi dalam perkembangan berikutnya manusia menciptakan mata uang, dan mata uang itulah yang disebut dengan satu talenta. Nah, istilah talenta dalam Matius 25 itu kalau kita konversi itu kepada satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar kira-kira. Nah, dalam bangsa Yahudi pada waktu itu satu dinar itu adalah upah satu hari untuk buruh tani. Iya. Jadi coba bayangkan kalau dia satu talenta itu 6.000 dinar, satu dinar adalah setara dengan gaji buruh tani satu hari. Iya.
Sehingga kalau 1 talenta itu dikali 6.000 dinar. Dikali 6.000 dinar. Nah, kalau di Indonesia sekarang rata-rata misalnya gaji buruh 100.000 per hari, maka tinggal dikali 6.000. Iya, dikali dengan 6.000. Jadi memang cukup besar saudara-saudara, sehingga dalam Matius 24 ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dan ada yang dikasih 1. Memang jumlah uang yang cukup banyak, yang diperkirakan itu bisa satu talenta itu bisa membiayai gaji buruh sekitar 16 tahun. Ya, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tetapi itu hanya sebagai perumpamaan. Ingat, dalam Matius 25 itu perumpamaan. Tetapi apakah yang dimaksud dengan talenta sesungguhnya? Dalam pembacaan kita, talenta itu adalah pemberian Allah. Kita menemukan dalam ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Ya, karunia ini dibangun dari kata karisma, yang artinya karunia atau pemberian Allah atau pemberian Roh Kudus kepada setiap orang-orang percaya. Apakah pemberian itu? Pemberian itu meliputi seluruh kekuatan, seluruh potensi, seluruh kemampuan yang dianugerahkan bagi kita. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata karunia itu diberikan pengertian sebagai suatu pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Nah, kalau kita artikan secara rohani, maka karunia itu adalah pemberian Allah kepada umatnya. Karena Allah itu kan lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Nah, kita selanjutnya adalah apa tujuan Allah memberikan karunia potensi atau talenta itu kepada setiap orang percaya? Tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gereja Tuhan. Ya, bahwa kesimpulan daripada talenta atau karunia adalah itu supaya jemaat Tuhan itu dapat dibangun. Ya, berarti kalau kita belajar di sini, setiap orang percaya mereka memiliki tiap talenta. Tidak ada satupun orang percaya yang tidak memiliki talenta atau karunia. Berarti setiap orang percaya minimal 1 atau 2 atau 3 kemampuan yang Tuhan tempatkan sebagai anugerah dari Tuhan kepada dia, yang tujuannya adalah untuk membangun umat Allah. Yaitu kita pakai untuk melayani, mengembangkan pelayanan di mana kita berada. Talenta adalah milik Allah yang dikuasakan kepada orang-orang percaya. Ingat, talenta atau karunia adalah milik Allah yang dikuasakan. Ingat kata dikuasakan. Iya, artinya Allah memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk mempergunakan talenta itu. Dan mempergunakan ada syaratnya, ada tujuannya. Syaratnya adalah untuk membangun umat Allah. Tidak boleh meruntuhkan umat Allah. Karunia tidak boleh dipakai untuk menyombongkan diri. Karunia tidak boleh dipakai untuk menyakiti orang lain. Tetapi karunia atau talenta itu dipakai untuk membangun umat Allah, untuk membangun orang lain, untuk membawa orang lain kepada Kristus, dan untuk mengembangkan pelayanan Tuhan dalam hidup kita. Talenta itu harus dikembangkan, bukan untuk disimpan. Iya, ingat perumpamaan dalam Matius 25, yang menerima 1 talenta itu lalu dia pergi mengubur. Dan ketika tuannya datang, lalu dia datang kepada tuannya mempertanggungjawabkan bahwa inilah, ambil kembali talenta yang Tuhan berikan, aku kubur, aku tidak kembangkan. Lalu apa kata Tuhan? Hai hamba yang jahat, selayaknya talenta itu diberikan kepada orang lain. Lalu Tuhan Allah atau tuannya pada waktu itu mengambil daripadanya talenta yang 1 itu dan diberikan kepada orang lain. Ya, itu menunjukkan saudara-saudara bahwa talenta atau karunia itu harus dikembangkan dan harus dilakukan. Kenapa? Karena harus dipertanggungjawabkan kepada sang pemiliknya yang menguasakannya kepada kita untuk kita pergunakan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan,
Allah telah memperlengkapi kita dengan talenta yang luar biasa. Karena itu selayaknya kita harus menerima dengan rasa syukur dan harus berupaya mengetahui kelebihan apa, kemampuan apa yang paling menonjol dalam hidup kita. Dan itu harus kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Harus kita kembangkan untuk membangun umat Tuhan, bukan untuk memecah belah, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menyinggung orang lain. Tetapi ingat, Allah melengkapi kita supaya dapat membangun umat Allah sehingga pelayanan Tuhan semakin dikembangkan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan adalah, talenta tidak lain dan tidak bukan adalah karunia pemberian Tuhan kepada setiap orang-orang percaya. Talenta atau karunia adalah pemberian Allah dengan tujuan untuk membangun umat lain atau umat Allah atau orang lain. Talenta adalah pemberian Allah yang harus dikembangkan dalam hidup kita. Dan talenta atau karunia adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dalam hidup kita kepada Tuhan. Karena satu kali Tuhan sebagai pemilik dari talenta itu akan memintai pertanggungjawaban kepada kita terhadap miliknya yang pernah Ia berikan dan kuasakan di dalam kehidupan ini. Sebab itu tidak ada alasan bagi orang-orang percaya untuk tidak melayani dan mengembangkan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan motivasi dan dorongan, bahkan kesadaran bagi kita bahwa kita harus melayani dalam hidup ini berdasarkan dengan talenta yang Tuhan karuniakan bagi kita. Karena satu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang percaya, kepada tiap-tiap orang yang sudah menerima talenta atau kuasa dari Allah dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan firman. Kiranya Allah memberkati kami bersama-sama lewat firman Tuhan, supaya kami semakin sadar bahwa Allah mengaruniakan talenta bagi kami. Allah memberikan karunia potensi yang luar biasa dalam hidup kami. Dan selayaknya lah kami terima dengan rasa syukur. Selayaknya lah kami menyadarinya dalam hidup kami dan mengembangkannya dalam kehidupan kami sesuai dengan pertolongan Tuhan. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi pendorong, menjadi motivasi bagi kami untuk terus melayani Tuhan sesuai dengan potensi atau talenta atau karunia yang Tuhan percayakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa.